Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kisah Para Rasul 17 ayat 16, sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Saudara yang terkasih, dalam tur pelayanannya, sampailah Rasul Paulus di Athena, dan betapa sedih hatinya ketika melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Itulah sebabnya Paulus menegur orang-orang di kota itu, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu." Teguran Paulus itu pun membuat banyak orang menjadi marah dan juga mengejeknya. Menyembah berhala adalah salah satu siasat iblis supaya manusia terpisah dari Tuhan, mencari jalan keluar dan juga kesenangan hidup dengan kecenderungan mengambil shortcut atau jalan pintas. Kita pasti tahu bahwa dalam 10 hukum Tuhan, bahkan mungkin sudah sangat menghafalnya. Salah satunya adalah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ulangan 5 ayat 7 dan 9. Artinya, kita tidak boleh menyembah apapun selain Tuhan. Bukankah sampai hari ini masih banyak orang Kristen yang tidak sepenuhnya menyembah Tuhan? Ada berhala kuno, ada berhala modern, saudara. Yang termasuk jenis berhala kuno, jimat, tayul, patung, gambar-gambar, atau benda-benda lain yang dikeramatkan. Mungkin kita berkata, "Saya tidak punya jimat dan tidak menyembah patung." Tapi perhatikan, ada juga berhala modern. Berhala modern adalah hobi, uang, karir atau karir kita, game, sosial media, internet, dan berbagai macam hal yang membawa kita untuk lebih memprioritaskan itu daripada Tuhan. Ketika kita lebih mengutamakan perkara di dunia ini lebih daripada Tuhan, ini juga disebut berhala, saudara. Jadi berhala bukan hanya berwujud benda atau patung. Kejadian 35 ayat yang kedua dikatakan, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu." Artinya, Tuhan tidak senang jika kita memberhalakan suatu apapun itu. Saudara, seringkali kita tidak sadar kalau kita memiliki berhala dalam hidup kita. Tuhan sangat pencemburu. Jika saat ini kita masih memiliki benda-benda atau hal-hal seperti itu, segeralah singkirkan itu semua dari kehidupan saudara, karena hal itu merupakan kebencian Tuhan. Saudara, ini bukan berarti kita tidak boleh memegang handphone, game, hobi kita, karir kita, pekerjaan kita. Tapi ketika semua itu menjadi lebih utama dari Tuhan, maka itu dapat menjadi berhala dalam hidup kita. Karena itu, utamakan Tuhan lebih dari segalanya. Karena hanya Dia yang berkuasa. Dia suci, kudus, dan layak untuk disembah dan diagungkan. Dan tidak ada yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Firman Allah hari ini menegur dengan tegas dan begitu jelas. Berhala kuno mungkin tidak ada lagi dalam hidup kami, tapi ternyata ada berhala modern di mana hobi, uang, kekuasaan, game, sosial media, berbagai macam hal yang membawa kami menjauh dari Tuhan, itu dapat menjadi berhala dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, sucikan, kuduskan kami supaya kami berkenan, kami layak datang di hadirat Tuhan.
Hari ini Tuhan, terima kasih Bapa di sorga untuk perkenanan Tuhan kembali kepada kami untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Tuhan mau Engkau selalu menjadi prioritas dalam hidup kami, karena Engkau Allah yang memberikan sesuai ketaatan dan kesetiaan kami kepada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.